Seorang wanita di Nganjuk hanyut terbawa arus sungai saat hujan usai menanam jagung dari ladang. DPC PDIP Kabupaten Blitar mendirikan ratusan posko pengaduan. Penyandang disabilitas tunanetra di Tulungagung memilih pekerjaan sebagai digital marketing otomotif. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Seorang wanita di Nganjuk hanyut terbawa arus sungai saat hujan usai menanam jagung dari ladang. Sementara sepeda motor yang dikendarai korban ditemukan 4 km dari lokasi kejadian. Petugas berupaya melakukan pencarian. Karo montore wis temu, karo teko lokasi sekitar 4 kilo. Siti Aminah 43 tahun, warga desa Maguan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur diketahui hanyut terbawa arus sungai saat menyeberang Kali Grasak, desa setempat. Sebenarnya korban sudah dilarang suaminya untuk tidak melewati sungai karena situasi sedang hujan. Karena tidak menghiraukan larangan suami, korban nekat pulang lewat sungai, akhirnya hanyut terbawa arus. Korban belum ditemukan dan masih dalam pencarian, tetapi sepeda motor Vega yang dikendarai korban sudah ditemukan 4 km dari lokasi kejadian. Ibtu Gatot Suwardi, Kapolsek Berbek yang juga ikut melakukan pencarian mengatakan, korban hanyut terbawa arus saat pulang dari ladang usai menanam jagung. Korban belum ditemukan, namun hanya sepeda motor yang dipakai sudah ditemukan. Karena sudah malam, sementara pencarian dihentikan dan akan dilanjutkan besok hari. Benar informasi dari masyarakat dan dari Polsek Banjar, kronologinya suami istri dan Siti Aminah itu mulai jam 8 pagi berangkat di ladang menanam jagung. Tapi sampai siang hujan. Akhirnya tetap diteruskan, namun setelah jam 4 sore, jam 16.00 mau pulang. Menyeberang sungai, namun tadi sudah diingatkan sama suaminya, jangan menyeberang dulu. Karena kan bawa sepeda motor, ya. Nah, akhirnya tetap menyeberang. Akhirnya hanyut dan tidak tertolong lagi. Akhirnya melapor ke masyarakat dan dicari sepeda motornya Vega, ketemu 4 kilo dari TKP. Selengkapnya dan identitas sudah diketahui, namun kalau warga anaknya belum, Pak. Siti Aminah, suaminya Samudin. Iya. Untuk selanjutnya penyarian karena situasinya tidak memungkinkan dan ini bila mungkin dilanjutkan besok. Besok mungkin kita jam 8 menunggu kesiapan BPBD. Informasi terakhir kalau dari TKP sudah ditelusuri Pak, dari 4 kilo saja jauh. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda karena cuaca, situasi dan malam dan air sudah banyak yang meluap dan juga banyak sampah-sampah yang jembatan, terhadap jembatan. Jadi kalau enggak itu membedakan itu nanti kelihatan manusia apa enggak belum bisa. Tapi kalau siang mungkin pagi mungkin bisa, Pak. Jadi antara mungkin sampah dan itu nanti ciri manusia dan mudah dikenali kalau mungkin siang karena ini situasinya gelap. Petugas BPBD dan polisi standby di Balai Desa Maguan sambil melakukan pemantauan. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan. Satreskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur menangkap Direktur Biro Perjalanan Umroh asal Surabaya karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Perusahaan pelaku gagal memberangkatkan ratusan jemaah umroh. HW asal Surabaya yang merupakan Direktur Biro Perjalanan Umroh PT Arofah Mina hanya pasrah saat digelandang di Polres Tulungagung, Jawa Timur. HW ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan korban calon jemaah umroh yang gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah.
Kapolres Tulungagung AKBP Teku Arsya Kadafi mengatakan kasus yang menjerat HW bermula dari perekrutan calon jemaah umroh tahun 2022. Saat itu, perusahaan pelaku berhasil merekrut 4.700 jemaah umroh. Dari jumlah itu, 3.700 berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci. 700 jemaah berikutnya diberangkatkan melalui perusahaan lain. Sementara itu, 300-an jemaah gagal berangkat. Dari jumlah itu, 165 diantaranya memilih untuk pengembalian dana atau refund. Namun hingga kini tidak terrealisasi, sehingga 2 korban melapor ke Polres Tulungagung. Jika dihitung total, jumlah kerugian 165 jemaah yang gagal berangkat mencapai 5 miliar rupiah. Pemberangkatan umroh ini dilakukan oleh PT Arofamina. Kemudian setelah yang bersangkutan membayar kepada saudara HW yang merupakan direktur utama dari PT Arofamina, ternyata yang bersangkutan dan suaminya tidak bisa diberangkatkan. Setelah kami lakukan penyelidikan, kemudian diketahui ternyata peristiwa yang menimpa saudari LS ini juga menimpa jamaah yang lain, ya. Di mana ternyata PT Arofamina ini semenjak tanggal 29 Mei 2023 telah dibekukan izin operasinya terkait untuk pemberangkatan umroh, yang kemudian masih tersisa sekitar 1.000 jamaah yang belum berangkat. Kemudian dari 1.000 tersebut ada sekitar 700 yang sudah diberangkatkan melalui PT lain dengan sisa 300 jamaah, di mana dari 300 jamaah tersebut sebanyak 140 orang dijanjikan untuk reschedule atau dijanjikan nanti akan diberangkatkan, dan 160 itu refund. Dan ternyata sampai saat ini apa yang disampaikan masih belum terlaksana, dan yang bersangkutan juga sudah meninggalkan alamatnya, sehingga kemudian dari Satreskrim Polres Tulungagung membentuk tim khusus, kemudian berhasil melakukan penangkapan yang bersangkutan pada tanggal 24 November 2023 di apartemen Sukolilo Dian Regency di Surabaya. Dari hasil penyidikan Satreskrim Polres Tulungagung, diketahui PT Arofamina mengalami persoalan keuangan pada saat pandemi COVID-19, sehingga dana yang disetorkan oleh calon jemaah umroh dipakai untuk menutup kerugian perusahaan. Izin Biro Perjalanan Umroh PT Arofamina juga telah dibekukan oleh pemerintah selama 1 tahun terhitung sejak 29 Mei 2023. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. DPC PDIP Kabupaten Blitar mendirikan ratusan posko pengaduan. Simak laporannya sesaat lagi. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya.
pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam The Ho hari ini. Jelang pemilu 2024, Polresta Blitar, Jawa Timur menggelar latihan pengawalan dan pengamanan VVIP. Latihan ini dilakukan guna kesiapan anggota jika sewaktu-waktu diperlukan saat Capres maupun Cawapres berkunjung ke Kota Blitar. Beginilah latihan pengawalan dan pengamanan VVIP Capres-Cawapres yang dilakukan oleh petugas kepolisian Resort Blitar Kota Rabu pagi. Terlihat sejumlah rangkaian kendaraan pengawalan dan pengamanan disiapkan oleh petugas mulai dari tim advance, pengawalan lalu lintas, kendaraan VVIP, hingga mobil ambulans. Tidak hanya itu, seluruh petugas yang tergabung dalam rangkaian pengawalan dan pengamanan VVIP tersebut juga dibekali dengan senjata lengkap dan tim ITE untuk memastikan keamanan serta keselamatan Capres-Cawapres. Kabag OPS Polres Blitar Kota Kompol Mustaqim mengatakan, latihan pengawalan dan pengamanan VVIP ini dilakukan guna kesiapan para petugas jika sewaktu-waktu dibutuhkan saat Capres-Cawapres berkunjung ke Kota Blitar. Baik, terima kasih rekan-rekan dalam rangka menjalankan perintah pimpinan Bapak Kapolda. Dalam hal ini kami melaksanakan pengamanan VIP Capres-Cawapres 2023-2024. Tujuannya adalah apabila ada tim Capres-Cawapres yang akan berkunjung ke sini, kita backup tim Polda, membantu tim Polda pengamanan khusus dan pengawalan tim Capres-Cawapres, tim yang ada di Polda. Dalam regu pengawalan dan pengamanan ini, Polres Blitar Kota melibatkan 32 anggota polisi dan sejumlah tim medis dari Pemkot Blitar. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Untuk mengawal pemilu jujur dan adil tanpa kecurangan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, Jawa Timur mendirikan ratusan posko pengaduan. Posko didirikan hingga tingkat anak-anak ranting di level RW bergotong royong secara serentak. Dewan Perwakilan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, Jawa Timur mendirikan 248 posko pengaduan untuk mengawal berjalannya pemilu tahun 2024 yang jujur dan adil tanpa kecurangan. Pendirian posko dilakukan DPC PDI Perjuangan di seluruh kader di tingkat kecamatan, kelurahan, dan anak-anak ranting di level RW bergotong royong secara serentak. Posko gotong royong juga menjadi tempat konsolidasi di wilayah masing-masing untuk menggerakkan dukungan warga masyarakat di kampung-kampung untuk mendukung dan mencoblos pasangan Capres-Cawapres nomor 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, Rijanto, mengatakan, pendirian posko gotong royong di perkampungan untuk memperluas keterlibatan rakyat dalam ikut menjaga pemilu dan memenangkan Ganjar Mahfud. Posko yang kita dirikan, Kabupaten Blitar, 248 posko gotong royong kawal pemilu jurdil di tahun 2024. Tentunya ini adalah suatu wadah untuk kumpul, untuk ngomong-ngomong dari teman-teman yang ada di lapisan tingkat PAC maupun ranting, manakala ada situasi ini bisa didiskusikan, bisa dibicarakan di posko itu. Jadi ini adalah sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Ini petunjuk dari Ketua Umum kita di jajaran bawah supaya mendirikan posko gotong royong kawal pemilu jurdil. Oke. Posko gotong royong pemilu jurdil di Blitar atas instruksi Ketua DPP PDI Perjuangan sebagai partisipasi masyarakat agar demokrasi berjalan sesuai jalannya. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Penyandang disabilitas tunanetra di Tulungagung memilih pekerjaan sebagai digital marketing otomotif. Simak laporannya sesaat lagi.
Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Keterbatasan fisik tidak menghalangi seorang tunanetra di Tulungagung, Jawa Timur untuk mengenal teknologi digital, terutama teknologi berbasis Android. Di tengah keterbatasan tersebut, penyandang disabilitas ini memilih pekerjaan sebagai digital marketing otomotif, dan kini puluhan klien telah menjadi pelanggan jasanya. Ali Mazhar, warga desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, Jawa Timur ini sekilas nampak seperti orang normal lainnya. Namun, pria ini merupakan penyandang disabilitas netra. Kedua matanya sudah tidak berfungsi sejak tahun 2016 lalu karena kecelakaan lalu lintas. Meskipun begitu, Ali Mazhar tetap mampu mengoperasikan handphone dan menjalani pekerjaannya sebagai digital marketing. Di tengah keterbatasan fisiknya, Ali Mazhar setiap hari mengunggah ragam barang yang dijualnya ke marketplace. Beberapa barang yang kerap dijual adalah mobil, motor, serta properti berupa tanah dan rumah. Sempat mengalami kesulitan menggunakan handphone, kini Ali Mazhar telah mahir dalam mengelola marketplace tempatnya mengunggah barang yang akan dijual. Bahkan dalam sebulan, Ali mampu menjual hingga 3 unit mobil. Dalam menjalani pekerjaannya sebagai digital marketing, Ali Mazhar mempercayakan data barang yang akan dijualnya dari klien. Nantinya, setelah data dan foto diperoleh, Ali akan mengunggahnya ke marketplace. Ali juga membalas pesan yang masuk ke akunnya secara mandiri. Setelah sepakat, Ali akan menerima fee dari customer yang barangnya telah laku. Puluhan klien dilayani oleh Ali. Mereka selalu menggunakan jasa Ali sebagai digital marketing untuk menjual barangnya. Saya netra awal itu 2013, tapi masih satu. Jadi yang satu kondisi masih 70%, jadi masih remang-remang gitu. Terus mengalami total buta itu 2016, total buta. Kenapa itu, Mas? Itu gara-garanya kecelakaan motor, Pak. Kecelakaan motor, jadi kena benturan kepala, terus saraf mata itu rusak. Gitu. Terus ini menekuni digital marketing ini sejak kapan? Kalau untuk menekuni digital marketing itu 2020. Nah itu udah mulai mengoperasikan Android itu udah sendiri. Lah sebelumnya itu dari 2016 itu masih dibantu istri. Karena sekarang sudah ada fasilitas HP Android yang ada aplikasinya Talkback, itu pembaca layar untuk netra. Jadi alhamdulillah semua saya lakukan sendiri. Gitu. Mengapa Mas memilih menekuni dunia digital marketing? Kalau saya melihat dari peluang sama apa yang bisa saya lakukan, Mas. Karena kebanyakan netra itu kan cuma berdiam diri di rumah, kalau nggak gitu paling kegiatannya mijet kebanyakan. Nah, tapi saya berpikir masa sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masa cuma mijet gitu.
Jadi saya coba-coba karena sudah ada HP, jadi saya mulai posting-posting iklan mobil, motor gitu. Selain mobil motor apa? Alhamdulillah ini sekarang mulai merambah ke properti, tanah, rumah, gitu, kontrakan juga. Dengan keterbatasan yang saat ini Mas, ada kendala nggak Mas untuk di dunia digital marketing? Oh jelas ada Mas. Kalau kendala, jadi walaupun kita sudah memakai HP Android kan cuman kita mengandalkan dari pendengaran. Jadi apa yang kita sentuh di HP itu kan dibacakan. Tapi logika kita kan tidak bisa melihat apa yang dibacakan itu, Mas. Jadi misalkan foto, ada foto mobil, kan kalau di HP cuma dibacakan deskripsi, ada mobil parkir di depan rumah gitu. Tapi kan wujud mobilnya apa, tipe apa itu kan tidak ada. Otomatis kita harus minta bantuan orang yang bisa melihat. Keterbatasan tidak menghalangi Ali untuk belajar teknologi. Bahkan dengan keterbatasan fisik, Ali Mazhar dapat memperoleh rezeki melalui teknologi tersebut. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.